Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu ya setelah ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu, kelas 7. Ini adalah santri baru, mungkin belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Alfian Zulfikar. Saya asli dari Tangerang. Kemudian saat ini menetap di Kuningan karena kebetulan istri orang Kuningan. Dan juga aktivitas hari ini saat ini adalah sebagai guru dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Musrid Tahsin dan Tahfiz kelas 7D dan juga sekaligus sebagai wali kelas 7D. Ya, baik, kita akan mulai tidak bertele-tele, kita akan mulai tentang pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya, temuan perdana kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sejarahnya ya. Silakan bisa dibaca tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Bab 1 diantaranya adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ingat sejarahnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Ya. Setelah Belanda menyerah, kemudian Jepang datang. Tidak lama kemudian, setelah 3 tahun Jepang menjajah Indonesia, menduduki Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji. Jadi Jepang itu berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Ditetapkanlah pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana dibentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuk BPUPKI, kemudian BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Jadi sidang ini adalah menentukan atau membahas tentang dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara ini sangat penting sekali. Makanya dibahasnya secara mendetail, bahkan sampai kira-kira 3 atau 4 hari. Dan BPUPKI ini dipimpin oleh seorang KRT Rajiman Wediningrat, dan beliau selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Kemudian setelah itu beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh sentral dalam perumusan Pancasila ini, yang dimana 3 orang ini menyampaikan 5 unsur dasar tentang dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan pendapat atau mengusulkan pendapat perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan. Kemudian ada Muhammad Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, itu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima adalah musyawarah. Kemudian menurut Soekarno mengusulkan 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Dan tidak lupa pada sidang BPUPKI pertama ini, mereka membentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di antara hasil musyawarah panitia 9 adalah yang pertama adanya sila pertama dari Piagam Jakarta atau rumusan pertama dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bedanya di mana? Yaitu pada perumusan pertama. Kalau yang Piagam Jakarta ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan Pancasila yang saat ini kita gunakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita lihat berikutnya. Setelah sidang BPUPKI selesai dan pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah berkah bagi Indonesia. Nggak lama setelah itu ternyata Jepang menyatakan kekalahannya pada sekutu karena pada tanggal 14 Agustus ini dua kotanya Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat harus segera diambil deh. Sangat-sangat apa ya? Kalau mumpung ada kesempatan gitu ya. Mumpung ada kesempatan ini harus berpikir cepat. Mumpung Jepang lagi panik. Maka para pemuda saat itu golongan muda saat itu mengetahui kekalahan Jepang, kemudian mereka menginginkan kemerdekaan dapat diproklamasikan secepatnya. Jadi ini momentum yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya kita sudah berencana, tetapi Allah SWT memberikan sebuah peristiwa yang sangat besar bagi Jepang. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa dan harus segera diputuskan bahwa Indonesia harus segera diproklamirkan. Dan setelah dinamika yang terjadi tanggal 17 Agustus kita merdeka, kita memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, dan sehari setelah itu kemudian PPKI menggelar sidang, salah satunya adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan apabila ada pertanyaan bisa diskusi dengan saya di 082214181986 atau melalui Facebook Messenger di alamat Alfian Zulfikar atau di direct message di Instagram @alfianzulfikar. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.